Seorang kakek tua berpakaian robek, kotor, dan lusuh berdiri ragu di depan pintu bank. Semua orang yang melihatnya menatap jijik. Bahkan satpam sempat hendak mencegahnya masuk. Tapi siapa sangka, hanya beberapa menit kemudian, semua orang akan tercengang hingga tak bisa berkata apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan kejutan lainnya. Pagi itu, suasana bank cukup ramai. Orang-orang mengenakan pakaian rapi, wangi, dan tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan pada satu sosok yang tampak sangat kontras. Seorang kakek tua masuk dengan langkah pelan, mengenakan baju krem yang lusuh dan robek di bagian pundak, celana belel yang sudah tak jelas warnanya, dan rambut putihnya kusut tak beraturan. Wajahnya lelah, namun penuh harap. Ia berjalan pelan ke antrian teller sambil menggenggam sebuah buku tabungan kusam. "Permisi, saya mau tarik uang 100.000, kata sang kakek lirih. Seorang teller muda memandangnya dengan wajah sinis. "Pak, ini bank, bukan tempat minta-minta. Pergi sana, jangan ganggu nasabah." Orang-orang mulai menoleh. Beberapa cekikikan. Satpam bahkan mulai melangkah menghampiri. "Tapi ini buku tabungan saya. Nak, saya mau ambil uang sendiri." Suara sang kakek bergetar, mencoba meyakinkan. Teller itu malah tertawa kecil sambil menutup loket. "Bapak pikir, dengan penampilan seperti itu bisa punya tabungan? Jangan ngelantur deh, udah pergi aja." Kakek itu diam. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kecewa dan tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Dan benar saja, hanya berselang beberapa menit, seorang pria muda berbaju jas hitam masuk tergesa. Di belakangnya ada dua orang berpakaian resmi dari kantor pusat bank. Mereka langsung menghampiri sang kakek dengan penuh hormat. "Maafkan kami, Pak, kami terlambat menyambut kedatangan Anda." Tiba-tiba semua mata membelalak. Teller yang tadi menghina kakek itu langsung pucat pasi. Siapa sebenarnya kakek ini? Ruangan bank yang tadinya dipenuhi tawa kecil dan cibiran, kini hening. Semua mata tertuju pada kakek lusuh itu yang tadi mereka remehkan. Teller yang menghina, kini berdiri membeku, sementara satpam menunduk penuh malu. Pria muda bersetelan jas hitam tadi kembali berbicara dengan suara yang jelas namun penuh hormat. "Bapak, maafkan kami. Direktur utama kami sedang dalam perjalanan dari kantor pusat. Kami tak menyangka Bapak akan datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu." Kakek itu hanya menatap lelaki itu datar. Ia menghela napas panjang lalu berkata, "Saya hanya ingin mengambil uang 100.000 untuk membeli obat cucu saya." Teller perempuan yang tadi mengejek, kini terguncang. Wajahnya merah padam. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali loket yang tadi ditutup kasar di hadapan sang kakek. Maaf, Pak, saya tidak tahu kalau..." Kakek itu menatapnya. Lembut, namun tajam. "Nak, sejak kapan seseorang dinilai dari pakaiannya? Bukankah kita diajarkan untuk menghormati siapapun, apapun rupanya?" Seketika suasana semakin mencekam. Direktur utama bank itu akhirnya datang. Lelaki parubaya dengan dasi merah dan wajah serius itu langsung menghampiri kakek tersebut. Begitu melihatnya, ia membungkuk dalam-dalam, menyalami tangan kakek itu dan berkata dengan penuh penghayatan, "Kami semua sungguh malu, Pak. Mereka tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa Bapak adalah pemilik saham terbesar di bank ini." Orang-orang di dalam bank sontak terkejut. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang nyaris jatuh dari kursi. Teller yang tadi merendahkan kakek itu tampak hampir pingsan. Kakek itu tersenyum kecil. "Sejak dulu saya percaya, kekayaan sejati bukan di mata manusia, tapi di mata Allah." Dengan tenang,
Ia menatap semua orang yang kini tertunduk malu. Tapi hari ini, saya ingin memberi pelajaran kecil. Bukan untuk membuat kalian malu, tapi agar kalian lebih bijak. Semua orang diam. Tak ada yang berani bersuara. Kakek itu lalu duduk di kursi yang tersedia. Perlahan, ia membuka buku tabungannya dan menunjukkan sesuatu yang membuat semua orang semakin tercengang. Kakek itu membuka buku tabungan lamanya perlahan. Sampulnya lusuh. Warnanya sudah berubah kekuningan. Bahkan ada bercak lumpur di beberapa sudutnya. Teller yang tadi meremehkan menatap kosong, menahan napas. Sang kakek lalu menyerahkan buku itu pada sang direktur. Pria itu membukanya hati-hati, lalu seketika membelalak. Subhanallah, gumamnya pelan. Semua petinggi yang berdiri di belakangnya juga ikut mendekat. Salah satu dari mereka membaca angka saldo yang tertera dengan suara gemetar. Saldo terakhir, 284 miliar rupiah. Ruangan sontak hening. Teller yang tadi menghina langsung terduduk lemas. Satpam yang sempat menolak kakek itu masuk hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tak ada satupun dari mereka yang bisa berkata-kata. Sang kakek tersenyum kecil. Saya tidak pernah peduli dengan saldo saya, katanya tenang. Saya hanya ingin hidup sederhana, dan saya tak suka melihat orang dipandang rendah hanya karena bajunya kotor. Direktur utama menatap sang kakek penuh kekaguman. Bapak adalah pemegang saham mayoritas. Bank ini berdiri, berkembang, dan bertahan karena suntikan dana dari Bapak bertahun-tahun lalu. Tapi kami semua terlalu silau oleh penampilan luar. Kakek itu mengangguk pelan. Ia berdiri, lalu menatap semua orang di ruangan itu. Aku kesini cuma ingin mengambil 100.000. Uang kecil, tapi besar artinya buat cucuku yang sedang sakit. Ia menatap tajam ke arah teller. Dan apa yang kalian lakukan? Mengusirku, hanya karena aku tampak seperti gembel. Teller itu menitikkan air mata. Maafkan saya, Pak, saya salah menilai, saya hilaf. Kakek itu hanya mengangguk pelan, lalu berkata, kesalahan itu biasa, Nak. Tapi jika tidak belajar dari kesalahan itu yang jadi celaka. Ia lalu melangkah pelan keluar, tetapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak dan berkata, oh ya, saya sedang mempertimbangkan untuk memindahkan seluruh dana saya ke bank sebelah. Mereka mungkin lebih menghargai manusia, bukan hanya menghormati kekayaan. Ucapan itu bagai petir di siang bolong. Semua petinggi bank mendadak panik. Jangan, Pak. Kami mohon, beri kami satu kesempatan lagi. Kakek itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan melangkah perlahan keluar dari bank, meninggalkan mereka dalam gelisah dan rasa malu yang tak tertahankan. Setelah sang kakek melangkah keluar dari ruangan bank, suasana jadi mencekam. Para petinggi bank langsung menggelar rapat darurat di ruangan khusus lantai atas. Direktur utama berkeringat dingin, sementara manajer keuangan gemetar membaca laporan dana. Kalau beliau benar-benar memindahkan dana 284 miliar, bank kita bisa kolaps. Ujar salah satu pejabat dengan wajah pucat. Teller yang tadi menghina terus menangis di sudut ruangan, merasa bersalah dan takut kehilangan pekerjaannya. Sementara itu di luar bank, sang kakek berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Tapi beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti di depannya. Salah satu dari mereka adalah direktur utama sendiri. Turun sambil membawa payung dan langsung membungkuk di hadapan sang kakek. Pak, kami mohon maaf. Semua staf yang bersikap kasar akan kami tindak. Tolong jangan pindahkan dana Bapak. Kakek itu menatap langit sejenak, lalu berkata pelan. Ini bukan soal uang, ini soal nilai. Ia menghela napas panjang. Cucu saya pernah bertanya, kenapa dunia sekarang begitu kejam pada orang miskin? Mungkin ini salah satu jawabannya. Direktur utama terdiam. Lalu sang kakek melanjutkan. Saya beri waktu 3 hari. Kalau tak ada perubahan nyata di cabang ini, saya akan pindahkan semua dana saya ke bank syariah sebelah. Setidaknya di sana mereka menyambut saya dengan senyum, meski tak tahu siapa saya. Kata-kata itu menusuk jantung semua orang yang mendengarnya. Tak ada nada marah. Tapi ancaman itu lebih menakutkan daripada bentakan. Hari itu juga,
Teller yang menghina langsung diberhentikan sementara. Satpam yang mengusir sang kakek dimutasi. Dan bank itu mulai merombak seluruh sistem pelayanan mereka. Karena ketulusan seseorang tak bisa diukur dari pakaian yang ia kenakan. Namun, kisah ini belum berakhir. 2 hari kemudian, sang kakek kembali datang. Dan kali ini, bukan hanya membawa buku tabungan, tapi juga membawa sesuatu yang akan membuat semua orang terpaku, nyaris tak percaya. Hari itu, suasana bank tak seperti biasanya. Pegawai berdiri lebih tegak. Senyum mereka dipasang sejak pagi. Mereka tahu, hari ini adalah hari penentuan. Karena sang kakek memberi batas waktu hanya 3 hari. Dan tepat pukul 9 pagi, seorang pria tua kembali muncul di pintu masuk. Pakaian yang sama lusuhnya. Rambut tetap acak-acakan, namun langkahnya tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Tapi kali ini, tak ada lagi tawa sinis. Tak ada cibiran. Bahkan satpam yang berjaga langsung membungkuk memberi hormat. Membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk, Pak. Sang kakek hanya tersenyum kecil. Di dalam, para pimpinan bank sudah menunggu. Direktur utama, manajer pelayanan, hingga staf-staf lainnya berdiri membentuk barisan. Sang direktur maju dengan gugup. Selamat pagi, Bapak, kami sudah melakukan evaluasi total. Semua staf kami kini diwajibkan mengikuti pelatihan akhlak dan etika pelayanan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan kemarin. Kakek itu menatap mereka satu persatu, lalu duduk tenang di kursi tamu. Baiklah, katanya singkat. Hari ini saya kesini bukan hanya ingin menarik uang. Ia membuka sebuah map lusuh dari dalam tas kainnya. Semua orang menahan napas. Kakek itu meletakkan map itu di atas meja. Ini surat pemindahan dana ke bank syariah. Ujarnya pelan namun tegas. Saya sudah menandatangani semuanya. Seisi ruangan mendadak senyap. Direktur utama panik. Tapi, Bapak bilang beri kami waktu 3 hari. Kakek itu mengangguk. Ya, dan saya sudah lihat. Kalian berubah. Karena takut kehilangan uang saya. Bukan karena sadar bahwa menghormati orang adalah kewajiban. Direktur itu tak bisa menjawab. Lalu sang kakek melanjutkan. Tapi, karena ada satu orang yang tulus saya pikir, mungkin saya bisa beri kesempatan lain. Semua menoleh bingung. Dari balik pintu, muncul seorang pegawai muda laki-laki, mengenakan kemeja sederhana. Ia berjalan pelan menghampiri sang kakek, lalu duduk di sampingnya. Ini, namanya Farhan, kata kakek itu. Satu-satunya orang di bank ini yang menawari saya duduk dan segelas air kemarin, tanpa tahu siapa saya. Farhan tertunduk malu. Saya cuma merasa Bapak seperti kakek saya di kampung. Saya gak tega melihat Bapak diusir begitu saja. Sang kakek tersenyum lebar, menepuk bahu Farhan. Karena kamu, saya urungkan niat saya. Tapi saya tetap tarik 200 miliar, dan akan saya pindahkan ke cabang lain yang dikelola olehmu. Semua orang kembali terpana. Farhan sampai tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis pelan. Sementara para pimpinan bank menunduk. Tahu mereka telah kalah oleh satu hal, ketulusan hati. Setelah suasana sedikit tenang, seluruh staf bank mulai menyadari satu hal penting. Kakek lusuh yang mereka remehkan bukanlah orang biasa. Bahkan direktur utama yang awalnya sempat tinggi hati kini berubah menjadi sangat rendah hati di hadapan sosok sederhana itu. Sang kakek duduk santai, menyesap teh hangat yang baru saja disuguhkan. Ia menatap Farhan, pegawai muda yang tadi disebutkannya. Kau tahu, Nak, dulu saya pun pernah jadi tukang sapu di jalanan, ucap sang kakek lirih. Orang-orang sering meludah di dekat kaki saya, memaki, bahkan memukul. Tapi saya tidak pernah membenci mereka. Karena saya yakin, Allah punya cara yang lebih baik untuk membalas. Farhan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu, sang direktur bertanya pelan, boleh kami tahu, siapa sebenarnya Bapak? Sang kakek tersenyum kecil. Ia lalu mengeluarkan sebuah kartu nama yang warnanya sudah memudar. Di situ tertulis, Haji Mahfudz Rahman pendiri dan pemilik Yayasan Dana Abadi Umat. Semua petinggi bank langsung berdiri.
Mereka mengenal nama itu. Sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai dermawan misterius, penyumbang rumah sakit, pesantren, dan panti asuhan, tapi tak pernah muncul di media. Selalu menolak difoto. Selalu tampil sederhana. Ya Allah, lirih direktur utama. Suaranya hampir tak terdengar. Sang kakek hanya tersenyum. Saya tak butuh dikenal manusia. Saya hanya ingin cukup dikenal oleh Allah. Seisi ruangan tertunduk haru. Lalu sang kakek kembali berkata, saya sengaja datang dengan pakaian seperti ini, untuk menguji hati kalian. Karena saya tahu, manusia sekarang terlalu mudah menilai orang dari tampilan luar. Ia menghela napas. Dan ternyata benar, kalian gagal. Suasana kembali hening. Teller perempuan yang dulu menghina masih menangis tertunduk. Tapi sang kakek mendekatinya perlahan. Tenang, nak. Saya tidak ingin kau dipecat. Saya ingin kamu belajar. Kalau nanti kamu punya anak, ajari mereka untuk tidak meremehkan siapapun. Karena siapa tahu, yang kamu hina hari ini, adalah penolongmu di hari esok. Teller itu mengangguk pelan, sambil menahan isak. Sang kakek menoleh kepada Farhan. Nak, saya ingin kamu pindah ke cabang khusus yang akan saya dirikan. Kamu yang pimpin. Bukan karena jabatanmu, tapi karena hatimu yang bersih. Farhan hanya bisa mengangguk sambil menangis. Dan hari itu, semua yang hadir di ban menyaksikan bahwa kehormatan tidak datang dari jas mahal atau sepatu mengkilap, tapi dari ketulusan dan adab dalam memperlakukan sesama manusia. 1 minggu berlalu sejak kakek Mahfudz meninggalkan bank itu dengan tenang. Keputusannya untuk mencabut sebagian besar dananya mengguncang internal bank besar tersebut. Tapi keputusan lainnya, menunjuk seorang pegawai muda bernama Farhan untuk memimpin cabang baru, justru mengguncang nurani banyak orang. Cabang bank sederhana itu kini berdiri megah di mata masyarakat. Meskipun bangunannya kecil dan lokasinya berada di pinggiran kota. Tak ada hiasan emas. Tak ada kaca tebal berkilau. Hanya dinding-dinding cat putih dan meja kayu panjang di dalamnya. Tapi suasananya berbeda. Sejak pertama kali buka, orang-orang datang bukan karena fasilitas, tapi karena rasa aman dan dihargai. Farhan, si pegawai yang dulu hanya mengenakan kemeja polos, kini menjadi pimpinan. Tapi tak ada yang berubah dari sikapnya. Ia tetap membuka pintu untuk setiap nasabah yang datang. Ia tetap menyambut setiap orang dengan senyum tulus. Entah itu ibu-ibu yang membawa tabungan Rp20.000, atau petani tua yang hendak menyetor hasil kebun. Farhan memimpin bukan dengan jabatan, tapi dengan hati. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari pegawai lain. Ia bersihkan halaman bank sendiri, menyapu daun-daun yang berserakan, dan menuangkan air galon untuk para tamu yang akan datang. Ia tahu, warisan dari sang kakek bukanlah jabatan atau kekuasaan, tapi pelajaran tentang adab dan kemanusiaan. Sementara itu, di tempat yang jauh dari keramaian, Haji Mahfudz kembali pada kehidupannya yang biasa. Rumah kayunya berada di pinggiran sawah. Halamannya tak berpagar, dindingnya mulai lapuk, dan catnya mengelupas. Tapi dari rumah sederhana itulah, puluhan miliar mengalir ke rumah-rumah yatim, pesantren terpencil, dan masjid-masjid kecil di pedalaman. Setiap pagi, ia menyuapi cucunya yang sedang sakit. Anak itu menderita penyakit langka yang mengharuskannya berobat rutin setiap pekan. Dan setiap sore, sang kakek duduk di bangku kayu depan rumahnya, menatap langit senja sambil melafalkan sholawat pelan-pelan. Tetangganya mengira ia hanya kakek biasa. Tak ada yang tahu bahwa pria tua itu adalah pemilik saham besar di sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan besar. Tak ada yang tahu bahwa dialah penyumbang utama rumah sakit gratis di kota sebelah. Ia tak butuh dikenal. Karena dalam doanya, ia selalu mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau tunjukkan amal-amalku pada manusia, tapi catatlah dalam kitab MU sebagai bekal akhiratku." Beberapa bulan kemudian, nama Farhan mulai dikenal. Bukan karena ia viral, tapi karena banyak orang mulai menceritakan betapa bank cabang kecil itu memperlakukan manusia dengan penuh hormat. Seorang pemulung yang datang ke sana dengan niat menabung hasil mengumpulkan botol plastik merasa terharu karena dilayani dengan penuh senyum, sama seperti konglomerat.
Seorang nenek buta huruf yang ingin menyimpan uangnya merasa nyaman karena dibimbing dengan sabar. Dan ketika Farhan ditanya oleh wartawan lokal yang penasaran dengan perubahan besar ini, ia hanya menjawab pelan. Saya hanya belajar dari satu orang tua yang berpakaian robek dan kotor, tapi berhati lebih bersih dari siapapun yang pernah saya temui. Farhan lalu membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah amplop lusuh berisi kertas kusam. Ini surat dari beliau, yang ditulis tangan sebelum bank ini berdiri. Ia membaca sebagian isi surat itu. Nak Farhan, kalau suatu hari kamu punya jabatan, jangan berubah. Jangan melihat manusia dari bajunya, apalagi hartanya. Lihatlah dari senyumnya, dari kesungguhannya mencari nafkah, dan dari keteguhannya menjaga harga diri. Karena itulah wajah sejati seorang manusia di mata Allah. Farhan terdiam, air matanya jatuh di atas surat itu. Di sekelilingnya, para pegawai ikut menangis haru. Hari itu, tak ada perayaan. Tak ada pita yang dipotong atau pesta besar. Tapi langit terlihat berbeda. Matahari sore seakan lebih hangat dari biasanya. Karena di dunia yang penuh topeng, masih ada seorang kakek tua yang memilih hidup dalam kesederhanaan untuk menunjukkan makna kemuliaan. Bukan dari harta, bukan dari status, tapi dari adab dan akhlak. Dan kisahnya akan terus hidup. Dari satu senyum ke senyum lainnya. Dari satu pegawai muda ke generasi berikutnya.